Sudah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, dosen pengampu kita, Dr. Andes Andi Aco Agus, SH MPD, dan dosen mitra kita, Muhammad Asriyadi SPD MPD, selaku dosen pengajar pada mata kuliah Pendidikan Pancasila. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul walaupun dalam keadaan virtual. Salam dan salawat tak lupa pula kita kirimkan kepada Nabi besar Muhammad SAW sebagai Nabi rahmatan lil alamin, dan juga teman-teman sekalian yang saya cintai. Baik, di sini perkenalkan kami kelompok 2 akan membawakan sebuah presentasi terkait critical review yang berjudul Pemaknaan Mahasiswa terhadap Simbol Pancasila sebagai Identitas Bangsa. Adapun anggota kelompok kami, yakni saya sendiri, Sri Darwati, Siti Nur Asisa, Siti Nur Hasana, Dita Reski Ramadhani, dan Yulianti. Next. Baik, adapun topik pembahasan yang akan kami bahas di sini yaitu pendahuluan, metodologi, hasil dan pembahasan, serta kesimpulan dari artikel terkait pemaknaan mahasiswa terhadap simbol Pancasila sebagai identitas bangsa. Selanjutnya, untuk pembahasan pertama akan saya bawakan, untuk pembahasan di sini saya akan bawakan sendiri. Baik, untuk bagian pendahuluan, Pancasila merupakan ideologi dasar bangsa Indonesia sebagai pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang kedua, Pancasila diciptakan selaras dengan ikrar pemuda dan secara eksplisit Pancasila sebagai landasan hidup dan dasar falsafah hidup berbangsa dan bernegara. Ketiga, bangsa Indonesia mendasarkan pandangan hidupnya dalam masyarakat, berbangsa dan bernegara pada suatu asas kultural yang mana nilai-nilai kenegaraan dan kemasyarakatan terkandung dalam sila-sila Pancasila. Yang keempat, namun kenyataannya saat ini nilai-nilai Pancasila sudah perlahan luntur. Dan yang kelima, sebagai agen of change, pemuda dalam hal ini adalah mahasiswa harus bertindak dalam mengamalkan nilai-nilai Pancasila sebagai identitas bangsa dan sebagai tolak ukur bahwa seseorang adalah warga bangsa Indonesia yang sesungguhnya. Selanjutnya, kita masuk ke metodologi penelitian. Artikel ini dikaji melalui metodologi, yakni yang pertama, metodologi deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan secara tepat fenomena yang terjadi secara sistematis, aktual, dan akurat sesuai fakta. Yang kedua, metode pendekatan kualitatif, yakni mengumpulkan data, menjelaskan secara objektif dalam pendekatan gambaran mengenai pemaknaan mahasiswa terhadap simbol Pancasila sebagai identitas bangsa. Yang ketiga, teknik analisis data yang menggunakan analisis interaktif, reduksi sajian data, dan penarikan kesimpulan. Serta teknik yang terakhir yakni teknik validasi data yang menggunakan teknik triangulasi antar sumber data, teknik pengumpulan data melalui penggalian data pada subjek yakni mahasiswa. Selanjutnya adalah hasil dan pembahasan. Yang pertama, makna Pancasila berdasarkan sila yang dapat diimplementasikan dari kehidupan menurut pendapat yang dikemukakan oleh mahasiswa sendiri sebagai objek penelitian, bahwasanya sila pertama itu mengandung ajaran agama, sila kedua mengandung ajaran kemanusiaan, sila ketiga mengandung persatuan sara, suku, agama, ras, dan golongan, sila keempat berorientasi pada nilai musyawarah untuk mufakat, dan sila kelima berorientasi pada keniscayaan dalam hidup. Yang kedua, bahwasanya pengalaman Pancasila ke dalam kehidupan pengamalan Pancasila ke dalam kehidupan sehari-hari, di mana dapat dikatakan bahwa tindakan yang dilakukan oleh para mahasiswa dalam rangka menafsirkan dan mengamalkan nilai dari sila pertama sampai sila kelima Pancasila didasarkan pada simbol Pancasila yang mereka implementasikan atau yang mereka artikan sendiri.
Dan yang terakhir, sikap mahasiswa terhadap Pancasila sebagai identitas bangsa. Dapat dikategorikan pada sila pertama bahwasanya tindakan mahasiswa yakni tindakan yang berorientasi pada nilai atau work orientasi. Sila kedua yakni perilaku yang berorientasi pada hal yang terkait sikap saling menghargai perbedaan pendapat. Sila ketiga berorientasi pada tindakan rasional yang berorientasi nilai yakni work rasional. Sila keempat yakni tindakan rasionalitas instrumental, dan sila kelima tindakan rasional instrumental, rasional, dan tindakan efektif atau effectual action. Baik, selanjutnya adalah kesimpulan terkait artikel pemaknaan mahasiswa terhadap simbol Pancasila sebagai identitas bangsa yang akan dibacakan oleh rekan saya Siti Nur Asisa. Dengan ini saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan diberikan. Ini adalah kesimpulan saya. Pancasila landasan satu bangsa yang mana di setiap silanya memiliki makna tersendiri yang baik untuk bangsa Indonesia. Pancasila diciptakan untuk mendukung kehidupan berbangsa dan bernegara adalah selaras dengan ikrar pemuda. Pancasila sebagai landasan negara adalah hal yang tepat dan bermanfaat. Oleh karena dengan demikian menjadi jelas adanya satu falsafah yang melandasi negara kita yang baru bangkit dalam kemerdekaan waktu itu. Pancasila adalah pedoman hidup bangsa Indonesia, tapi masih banyak orang yang tidak menjalaninya. Entah itu karena dia mengetahui tentang Pancasila tapi tidak peduli atau memang dia tidak mengetahuinya. Namun kita sebagai mahasiswa harus dapat menjalani pedoman Pancasila karena kita sudah mengetahui tentang Pancasila dan nilai-nilai yang terkandung dalam setiap silanya. Itu bermanfaat untuk kita sendiri, untuk orang lain, untuk urusan agama dan juga untuk bangsa. Itulah kesimpulan saya. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pembacaan kesimpulannya. Selanjutnya kesimpulan kedua akan dibacakan oleh Saudari Siti Nur Hasana. Dengan ini saya persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya Siti Nur Hasana akan memaparkan kesimpulan mengenai pemaknaan mahasiswa terhadap simbol Pancasila sebagai identitas bangsa. Kesimpulan dari pembahasan ini adalah Pancasila merupakan dasar negara Indonesia yang mengandung nilai-nilai moral dan spiritual yang menjadi panduan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam konteks ini, mahasiswa sebagai generasi penerus bangsa memiliki peran penting dalam memaknai simbol Pancasila sebagai identitas bangsa. Mahasiswa diharapkan mampu memahami dan mengaplikasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam lingkup pribadi maupun sosial. Namun dalam kenyataannya banyak mahasiswa yang kurang memahami makna simbol Pancasila sebagai identitas bangsa. Mereka lebih menganggap Pancasila sebagai lambang negara semata, tanpa benar-benar memahami nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Kondisi ini mengkhawatirkan karena dapat berdampak negatif pada identitas bangsa dan kesatuan serta keberagaman Indonesia. Untuk mengatasi masalah ini diperlukan upaya untuk meningkatkan pemahaman mahasiswa terhadap simbol Pancasila sebagai identitas bangsa. Salah satu caranya adalah dengan mengadakan kegiatan-kegiatan yang dapat membantu mahasiswa untuk memahami dan mengaplikasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, peran institusi pendidikan juga sangat penting dalam membangun pemahaman yang baik terhadap simbol Pancasila. Institusi pendidikan dapat mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila dalam kurikulum dan kegiatan akademik sehingga mahasiswa dapat belajar dan memahami nilai-nilai Pancasila secara lebih mendalam. Dalam kesimpulannya, pemahaman mahasiswa terhadap simbol Pancasila sebagai identitas bangsa merupakan hal yang sangat penting. Diperlukan upaya yang lebih serius dan komprehensif untuk meningkatkan pemahaman tersebut, baik melalui kegiatan-kegiatan kampus maupun peran institusi pendidikan. Mahasiswa sebagai generasi penerus bangsa harus mampu memahami dan mengaplikasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari untuk membangun kesatuan dan keberagaman Indonesia yang lebih baik di masa depan. Baik, itulah kesimpulan yang dapat saya paparkan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas pemaparan kesimpulannya. Selanjutnya kesimpulan ketiga akan dibacakan oleh
Saudari Dita Reski Ramadhani, dengan ini saya persilahkan. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya akan membaca hasil kesimpulan saya sendiri. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang sudah diuraikan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pemaknaan mahasiswa terhadap Pancasila berdasarkan teori tindakan Max Weber dapat dikategorikan ke dalam jenis tindakan rasional, nilai atau word rasional, yang didasarkan pada nilai ketuhanan, saling menghargai, adab, dan kemanusiaan, serta nilai keadilan. Tindakan mahasiswa dapat dikategorikan sebagai tindakan rasional nilai. Hal tersebut tampak pada upaya menghargai orang lain dengan memberikan apresiasi serta dorongan atau motivasi agar orang tersebut tetap semangat dalam berkarya atau berjuang meraih cita-citanya. Sikap mahasiswa terhadap Pancasila sebagai identitas suatu bangsa dikategorikan ke dalam tindakan rasional nilai yang didasarkan pada nilai menghormati perbedaan, nilai kebersamaan atau persatuan, tindakan nilai rasional instrumental atau sword rasional yang didasarkan pada sarana musyawarah untuk mufakat, perjuangan untuk mencapai tujuan, tindakan afektif atau affective action yang didasarkan pada rasa cinta tanah air. Sekian pemaparan kesimpulan yang saya dapat berikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas pemaparan kesimpulannya. Selanjutnya kesimpulan dari Saudari Yulianti, dengan ini saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Kesimpulan yang dapat saya berikan yaitu dari pembahasan ini adalah bahwa setiap sila dalam Pancasila memiliki nilai yang penting untuk dipahami dan diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Mahasiswa sebagai agen perubahan dapat mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dengan melakukan tindakan sosial, tindakan rasional, atau tindakan rasional implementasi. Implementasi tersebut dilakukan dalam rangka mencapai tujuan tertentu seperti terciptanya masyarakat yang damai dan bersatu, menjaga nilai persatuan, menyeimbangkan hak dan kewajiban, dan mengembangkan kesejahteraan sosial. Mahasiswa dapat mengambil sikap untuk tidak membedakan agama dan kepercayaan, saling menghormati, dan menjaga persatuan melalui sikap tidak egois, tegang rasa, dan membantu sesama. Sikap emosional juga dapat menjadi faktor penting dalam mengikuti gaya hidup yang diharapkan. Melalui sikap tersebut, mahasiswa dapat berkontribusi dalam menjaga keutuhan dan keberagaman bangsa Indonesia. Sekian kesimpulan dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas pemaparan kesimpulannya. Selanjutnya, kesimpulan terakhir akan dibacakan oleh saya sendiri terkait artikel dengan yakni pemaknaan mahasiswa terhadap simbol Pancasila sebagai identitas bangsa. Adapun kesimpulan yang dapat saya ambil, bahwasanya Pancasila adalah identitas bangsa sekaligus ideologi yang dijadikan pedoman hidup, berbangsa dan bernegara. Pancasila dalam hakikatnya berorientasi atau selaras dengan masyarakat, bangsa, dan negara melalui asas kultural di mana tercantum pada 5 sila Pancasila, yakni yang pertama ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh bangsa Indonesia. Selain itu, Pancasila sebagai identitas bangsa Indonesia dapat kita implementasikan dengan memahami butir-butir atau nilai yang terkandung dalam setiap sila Pancasila. Kita sebagai seorang pemuda, dalam hal ini mahasiswa,
yang pada hakikatnya bertindak sebagai agen perubahan atau agent of change yang harus bertindak dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila yang dimana secara positif dapat kita interpretasikan sendiri. Nilai keagamaan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, musyawarah untuk mufakat, dan nilai keadilan adalah kata kunci yang harusnya sudah dapat memberikan gambaran kepada kita semua tentang bagaimana kita memahami dan memaknai Pancasila itu sendiri. Dalam artikel ini, pemaknaan mahasiswa terhadap Pancasila berdasarkan teori tindakan dapat dikategorikan ke dalam jenis tindakan rasional nilai yang didasarkan pada nilai ketuhanan, saling menghargai, adab dan kemanusiaan, serta nilai keadilan. Selain itu, tindakan efektif atau effective action yang didasarkan pada rasa cinta tanah air dan persatuan. Untuk itu, kita sebagai mahasiswa harus bertindak dan berperilaku serta mengamalkan nilai-nilai Pancasila, identitas kita yang mulai luntur ini, terutama di masa kini dan masa mendatang. Kita bangkitkan semangat dalam diri kita untuk bangsa Indonesia yang lebih baik. Mungkin itulah kesimpulan yang dapat saya ambil dan teman-teman saya. Adapun sumber artikel sendiri, yakni penulisnya bernama Nerissa Isa Erviana Hadianti Kustoyo dan Siti Zunariah, yang merupakan artikel dalam Journal of Development and Social Change pada tahun 2019, Universitas 11 Maret, Surakarta, Indonesia. Baik, itulah tadi hasil presentasi kami terkait critical review. Saya ucapkan terima kasih, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.